Sosok Mbah Sindujoyo, santri Sunan Prapen. Nama asli dari Mbah Sindujoyo adalah Pangaskarta, putra dari Mbah Kening, yang berasal dari Dusun Klating, Lamongan. Sejak muda, ia memiliki kebiasaan berkelana untuk mencari dan menuntut ilmu agama. Dengan doa dan restu dari kedua orang tuanya, Pangaskarta berangkat ke pondok pesantren Sunan Prapen di Giri Prapen, Gresik. Selama menuntut ilmu, Pangaskarta mendapatkan berbagai macam gemblengan, antara lain ilmu syariat, ilmu tarekat, ilmu ma'rifat, dan ilmu-ilmu lainnya. Di sana, ia bertemu dengan salah satu santri Sunan Prapen, Imam Sujono, yang merupakan putra dari Mbah Kadim. Imam Sujono menjadi teman dekatnya, bahkan dianggap seperti saudara sendiri. Setelah keduanya mengenyam ilmu yang cukup, mereka melanjutkan perjalanan untuk berkelana. Mereka bertemu dengan dua orang asing lainnya, Salam dan Salim, yang akhirnya menjadi saudara seperjalanan mereka, sehingga menjadi 4 bersaudara. Keempatnya kemudian berunding dan memutuskan untuk mencari tempat yang tenang untuk bertapa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memilih sebuah gua di Sigologo, Sragen, Jawa Tengah, dan tinggal di sana selama 3 bulan. Suatu hari, datanglah 2 utusan dari Sunan Amangkurat Kertasura, Jawa Tengah, yang meminta bantuan mereka untuk mengikuti sayembara di Banyumas. Keempat bersaudara berhasil memenangkan sayembara tersebut dan menangkap Tumenggung Banyumas yang terkenal sombong. Sebagai hadiah, mereka diberikan seekor kerbau berkulit abu-abu, kebo bule, dan gelar Sindujoyo oleh Sunan Amangkurat Kertasura. Setelah itu, mereka pamit untuk pulang. Pada suatu kesempatan, Sindujoyo yang sedang mencari ikan di laut, Nyodo, melihat rombongan prajurit ngampel naik perahu. Ia ikut menaiki perahu tersebut, dikenal dengan sebutan Cantek Perahu. Dalam pertempuran yang terjadi, prajurit ngampel kalah dan meminta bantuan Sindujoyo. Ia kemudian memimpin mereka menuju daerah Gumeno, tempat mereka beristirahat di Masjid Gumeno. Suatu ketika Sindujoyo memukul beduk Masjid Gumeno sebagai tanda adanya peperangan. Dalam peperangan tersebut, Sindujoyo berhadapan langsung dengan Kidang Palih, panglima prajurit Gumeno, dan berhasil mengalahkannya, serta kalahkan Kidang Palih dan istrinya. Sebagai hadiah atas kemenangan tersebut, Sindujoyo diberikan seekor kerbau kecil yang kurus, namun tak lama kemudian ia wafat. Konon, tubuhnya kemudian masuk ke dalam tubuh kerbau dan terhanyut di laut, hingga akhirnya tersangkut di karang pasung, Kroman. Sindujoyo suatu hari melihat seekor buaya kecil yang terjepit di pohon. Dengan hati tulus dan ikhlas, ia menolong buaya itu dan melepaskannya kembali ke laut. Ternyata, buaya kecil itu adalah anak dari Siremeng, buaya milik Mbah Sindupati Dermaling, Bangkalan Madura. Sindujoyo juga berkenalan dengan Suro Garjito Pelang dan sepakat untuk bertemu dengan Pangeran Ngampel. Setelah bertemu, Pangeran Ngampel memberikan beberapa hadiah berupa selembar kain sabuk, baju kebesaran, pusaka keris, dan kuluk merah, serta menyuruh Sindujoyo untuk menetap di Karangpasung, Kroman. Suatu waktu, Sindupati, yang diantar oleh Siremeng, datang menemui Sindujoyo untuk mengucapkan terima kasih dan meminta bantuan. Sindupati akan mengikuti sabung ayam di Mengare, dan Sindujoyo memberikan sebuah palu serta berpesan agar palu tersebut digosok 3 kali sambil berkokok, maka palu itu akan berubah menjadi seekor ayam. Sabung ayam pun berlangsung antara ayam si palu milik Sindupati dan ayam gongso milik Mbah Mengare, dengan taruhan yang sangat tinggi. Ayam si palu akhirnya menang, sementara ayam si gongso hancur berkeping-keping. Mbah Mengare, yang tertarik dengan cerita tentang ayamnya, akhirnya bertemu dengan Sindujoyo. Sindujoyo selalu menganggap tamu yang datang ke rumahnya sebagai saudara sendiri. Ia juga berdoa bersama para tamunya untuk kesejahteraan warga sekitar Kroman, berharap agar mereka selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang cukup dan keselamatan. Acara doa bersama tersebut dilaksanakan setiap tahun sekali dengan mengadakan selamatan nasi tumpeng, lengkap dengan ikan, ayam panggang, sayur-sayuran, jajan pasar, dan ketan dalam 4 macam warna, merah, kuning, hitam, dan putih. Demikian kisah Mbah Sindujoyo dinukil dari berbagai sumber. Semoga menjadi teladan bagi kita semua.